Apakah Uwais Al-Qarni tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia taat kepada orang tua, bahkan melebihi kemuliaan daripada Abu Bakar dan Umar. Rasulullah cari yang namanya Uwais Al-Qarni. Belum pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi dia punya kemuliaan yang luar biasa. Lantas bagaimana kalau ibunya jahil? Lantas kalau mana ibunya jahat? Lantas kalau bagaimana ibunya salah dulu? Lantas sekalian ya Pak, ya Bu, nggak tanggung-tanggung. Bagaimana kalau ibunya orang musyrik? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang hanya memiliki ibu. Ayahnya tidak ada, sudah wafat jauh. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memelihara ibunya sendiri, yang ibunya adalah seorang yang musyrik, yang bertuhankan Lata, Uzza dan Mana. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang tidak pernah menyembah Allah, adalah orang yang durhaka kepada Rasulullah. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas ini melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas demi untuk menghormati ibunya, demi untuk menyayangi ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah sholat di rumah dan berpura-pura. Ketika ditanya, apakah engkau mengikuti Muhammad? Tidak wahai ibu, saya mengikuti ibu. Bagus. Satu ketika malam hari, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang bertahajud. Dia lihat ibunya, dilihat sama ibunya. Maka ibunya marah luar biasa. Wahai Sa'ad, apa yang kamu lakukan? Maaf ibu, saat sholat. Maafkan Sa'ad wahai ibu. Tinggalkan agama Muhammad, atau ibu akan tidak makan. Tinggalkan agamanya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, ibu makanlah. Pagi hari Sa'ad seperti biasa menyiapkan makanan untuk ibunya. Ibunya tidak makan karena ibunya bersumpah untuk tidak akan makan. Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari kedua, ibunya sudah mulai lemas, tidak makan, tidak minum, mogok makan, mogok minum, lebih lemas lagi. Pada hari ketiga, ibunya sudah tidak sanggup berdiri, hanya berbaring dan berkata, tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan agama Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk ibunya, mencium ibunya dan membisikkan sesuatu di ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas membisikkan, wahai ibu, andai kata ibu punya nyawa 10 dan nyawa itu satu persatu keluar dan meminta Sa'ad untuk meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW, tidak akan Sa'ad tinggalkan. Namun ibu, makanlah. Sa'ad tidak sanggup berpisah dengan ibu, makanlah. Peristiwa ini tidak diadukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad bersama para sahabatnya sedang duduk bersila, sedang makan, sedang bergurau, sedang bercanda. Tiba-tiba Nabi terentuk, tiba-tiba Nabi kepalanya merunduk. Dan Nabi berkata, baru saja malaikat datang kepadaku dan malaikat mengucapkan sesuatu ucapan yang hendak aku sampaikan kepadamu. Rasulullah bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang kepada kita seorang laki dari ahli surga, telah dijamin oleh Allah masuk surga. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sahabat masing-masing memanjangkan leher dan kepalanya untuk melihat dari balik bukit siapa yang datang.
Tiba-tiba yang datang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mendapat kehormatan, beliau mendapat surganya Allah jauh sebelum dia wafat. Bahkan beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah tanpa hisab. Bukan karena ibadahnya, bukan karena perang Uhud, bukan karena perang Badar, bukan karena segala peperangan, tapi karena menghormati ibunya. Walau ibunya seorang penyembah berhala, sahabatku sekalian. Ibu kita bukan penyembah berhala, tapi kenapa kita sanggup berkata padahal berkata kepada ibu adalah haram hukumnya. Surat Al-Isra Allah firmankan, "Fala taqul lahuma uffin," jangan berkata kepadanya, karena berkata adalah haram hukumnya kepada ibunda kita, apalagi dia sedang berada dalam perawatan kita, apalagi dia sedang berada dalam perawatan dan lindungan kita. Tanya dalam hatimu sekalian, bukankah kita lebih senang ibu kita gak rewel? Bukankah ibu kita lebih senang ibu kita? Bukankah kita lebih senang ibu kita tidak terlalu bawel? Bukankah kita lebih senang ibu kita berjauh-jauhan? Bukankah kita kepengen kalau pulang ke rumah pengen buru-buru pulang? Akhlak Islam yang mana yang kita ikuti kalau demikian? Jangan-jangan ibadah kita tidak ada yang sekujung kuku hanya dengan berkata kepada ibu kita, jamaah sekalian. Hanya berkata tidak rela kepada ibu kita, jamaah sekalian. Bagi Anda yang masih mempunyai orang tua, bagi Anda yang punya orang tua, saya tanya, kapan Anda makan malam terakhir bersama ibu? Kapan Anda mengajaknya keluar dan mengajak makan malam bersamanya? Berapa kali Anda makan malam bersama ibu setelah menikah? Bandingkan berapa kali Anda makan malam bersama istri. Bukan saya maksudkan untuk menjauhi istri dan lebih mendekati ibu, bukan. Tapi kira-kira dong, kira-kira demi Allah, ridho Allah bukan tergantung istri, ridho Allah hanya tergantung ibu dan ayah tentunya. Karena itu yang masih punya ibu, sekarang SMS ibunya, tanya ibunya, "Bu, ntar pulang mau makan apa? Bu, ntar pulang mau makan apa?" Belikan dia. Jangan lihat senyum di wajahnya. Kata Rasulullah SAW, Allah merahmati orang yang memandang wajah ibunya. Cuma mandang doang, Allah hormati, Allah hargai. Cuma mandang wajah ibu dengan penuh kasih sayang, Allah sudah redha kepada kita. Bagaimana kita buat dia ketawa? Bagaimana kita buat dia senang? Cuma mandang doang, sahabatku sekalian. Apalagi buat dia ketawa, apalagi buat dia doa. Bagi Anda yang masih punya ibu, malam ini bermesra-mesralah kepadanya. Siapa yang jamin malam nanti adalah malam terakhir Anda berjumpa dengan ibu? Dan kalau itu terjadi, penyesalan itu tidak akan pernah datang duluan, dia datang belakangan.